Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Departemen Keamanan Grand City mencoba menekan Harvey York, namun salah satunya langsung mendapat tamparan keras. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6970 sampai 6974. Chapter 6970. Semua orang memandang Harvey York, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana dia akan memecahkan permainan ini. Anak negara pulau itu bahkan mengangkat jari tengahnya pada Harvey York, dan mengaitkan jari telunjuknya dengan gerakan menantang. Harvey York memandangnya dengan penuh minat, sambil menikmati tehnya sendiri, seolah-olah anak laki-laki itu adalah badut. Dia dapat melihat bahwa meskipun anak ini berlatih teknik karate, tapi dia memang sedikit mampu. Tetapi jika Harvey York benar-benar bergerak, anak ini akan tewas dalam sekejap. Tetapi dalam kasus ini, situasinya juga akan lebih merepotkan. Hanya bisa dikatakan bahwa trik ini bisa disebut pembunuh hati, dan trik yang sangat buruk. Harvey York sangat senang bahwa dia sudah lama tahu betapa curangnya orang-orang pulau itu, jadi dia sudah mengantisipasi semua tindakan mereka. Melihat bahwa Harvey York tidak bermaksud untuk bergerak. Juga dia tidak berlutut dan mengaku kalah, pria pulau berkumis itu mendengus dingin. Perwakilan York, apakah kamu takut? Ayo bicaralah. Atau lakukan sesuatu. Apakah kamu pikir kamu burung unta? Apakah menurutmu melarikan diri akan menyelesaikan masalah? Atau kamu tidak tahu harus berkata apa? Harvey York mengangkat kepalanya, tersenyum tipis pada penduduk pulau itu, dan meremas cangkir tehnya lagi. Tepat ketika pria pulau berkumis ini memberikan perintah, saat dia menoleh, seseorang keluar dari kerumunan. Dia mengambil botol alkohol di tangannya dan menghancurkannya langsung di tempat Harvey York baru saja duduk. Harvey York dengan cepat melompat menjauh, dan segera api menyala. Anak pulau itu sangat ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini sehingga dia pergi dengan gulungan tangannya. Penduduk pulau lainnya tercengang. Tapi orang yang menghancurkan botol alkohol itu menghilang di tengah kerumunan dalam sekejap. Orang pulau memang tidak tahu malu. Ingin menantang aula bela diri, tetapi juga ingin membakarnya. Benar-benar orang yang menjijikkan. Sekarang kalian juga bermaksud untuk membakar aula seni bela diri secara langsung. Benar-benar tidak tahu malu. Kita tidak bisa membiarkan penduduk pulau yang tidak tahu malu ini bertindak sembarangan. Persetan dengan kalian. Sekelompok penduduk asli Grand City menjadi sangat saat ini. Mereka telah melihat orang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti saat ini. Dia tidak hanya mengirim anak-anak untuk bertarung, tetapi dia juga mengeluarkan lampu alkohol dan bersiap untuk membakar aula seni bela diri Longman. Sangat keterlaluan. Terlalu banyak penipuan. Seluruh adegan langsung menjadi kacau, dan penduduk Grand City yang tak terhitung jumlahnya segera memadati aula seni bela diri Longman. Mereka secara langsung mengisolasi Harvey York dan orang-orang di negara pulau itu. Sederhananya, momen ini sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Harvey York melihat sosok itu tidak jauh dengan penuh minat. Hanya dapat dikatakan bahwa orang ini Alexei Murai, meskipun dia biasanya tidak dapat diandalkan, tetapi dia masih dapat digunakan pada saat-saat kritis. Tapi ini juga normal, Alexei Murai meski belum bisa dianggap sebagai tuan muda di Grand City selama bertahun-tahun, tapi dia pasti telah melakukan banyak hal. Menghancurkan botol alkohol sangat mudah baginya. Selain itu, ia memiliki sedikit kultivasi seni bela diri dan tidak sulit untuk pergi secepat kilat. Sementara Harvey York sedang menonton adegan ini, di gedung lain, Halle Lynch meletakkan teropong di tangannya, dan matanya penuh warna aneh. Layak menjadi salah satu master seni bela diri paling luar biasa dalam 10 tahun terakhir di negara H. Pikirannya tenang, dan terencana saat bergerak. Jika aku memiliki penglihatan, aku tidak akan. Berbicara tentang ini, Halle Lynch tiba-tiba terbatuk keras. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menutup mulutnya. Saat memindahkan sapu tangan itu, ada warna merah di atasnya. Chapter 6971. Setelah kejadian ini, Balai Seni Bela Diri Gerbang Naga Longman sekali lagi menjadi topik pembicaraan di Grand City. Selain menjadi orang lemah di negara pulau, penduduk pulau juga mendapatkan reputasi sebagai orang yang tak tahu malu. Hanya dalam beberapa jam, berita itu tentang semua hal menjijikkan yang dilakukan penduduk pulau hari ini dengan cepat menyebar ke seluruh Grand City. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memiliki hati nurani di Grand City, mereka akan mengerti siapa yang harus mereka dukung saat ini. Penduduk pulau yang awalnya sedikit mengagumkan telah menjadi tikus jalanan di Grand City. Lagi pula, orang-orang Skyplane ini benar-benar ceroboh dalam pekerjaannya. Bahkan mereka sangat tidak tahu malu. Departemen Keamanan Publik juga mengalami sakit kepala yang hebat.
Untuk mencegah insiden yang menimbulkan opini publik yang lebih besar, mereka harus mengirim lebih banyak orang untuk mencegah penduduk pulau bertindak sembrono. Pada saat yang sama, mereka membujuk Harvey York untuk menurunkan spanduk itu. Harvey York tidak peduli, spanduk di pintu masuk budokannya dicopot, tetapi apa yang ada di hati penduduk pulau tidak mudah dilupakan. Setelah itu, Harvey York juga secara resmi membuka aula seni bela diri untuk menerima murid. Segera, banyak penduduk asli Grand City datang ke aula seni bela diri untuk mendaftar, tetapi Harvey York juga membatasi jumlah orang yang dapat mendaftar ke aula seni bela diri. Pada saat yang sama, dia juga dengan jelas memberitahu orang-orang ini bahwa dia mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Grand City. Tetapi bahkan jika dia pergi, Longman akan mengirim para master untuk mengambil alih dan memastikan bahwa mereka yang mendaftar untuk seni bela diri akan bertanggung jawab. Untuk keterus-terangan Harvey York, banyak orang sangat memujinya. Lagi pula, balai seni bela diri tanpa trik dan rutinitas terlalu langka di Grand City. Melihat aula seni bela diri Harvey York berjalan dengan kecepatan penuh, penduduk pulau itu sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Harvey York jelas sudah menginjak posisi mereka, tetapi mereka tidak memiliki cara yang lebih baik untuk membalasnya. Segera, pagi berlalu. Sore hari, Faida Achanta bergegas setelah menerima berita tersebut. Dia awalnya ingin datang pada siang hari, tetapi ada beberapa orang di Grand City yang mengenalnya, jadi dia tidak berani main-main. Bagaimanapun, Harvey York sekarang telah mengumpulkan reputasi di Grand City, dan akan lebih baik bagi Harvey York untuk menonjol sendirian. Setelah hanya pengunjung di aula seni bela diri berkurang, Faida Achanta masuk. Dia mengenakan masker dan pakaian sederhana, bukan pakaian biasa yang dikenakan seorang anak muda. Dia benar-benar terlihat seperti istri kecil seorang presiden. Jika Harvey York tidak mengetahui identitasnya dengan baik, dia mungkin salah mengira bahwa dia adalah mahasiswi dari suatu tempat. Dia segera membantu Harvey York merapikan aula seni bela diri Longman sebelum ditutup. Di kejauhan, sebuah Volkswagen hitam sederhana melaju perlahan. Ketika melihat Volkswagen hitam ini, wajah orang-orang yang diatur oleh Alexei Murai untuk membantu mereka semua menjadi sedikit tenggelam. Meskipun Faida Achanta meliriknya, dia tidak terlalu tertarik. Harvey York melihat Volkswagen hitam dengan penuh minat. Ini adalah Volkswagen Phaeton, mobil kelas atas low-key dan sangat mewah. Sederhananya, orang yang mengendarai mobil jenis ini tidak hanya cukup kaya, tetapi juga cukup rendah hati. Saat Harvey York sedang memperhatikannya, pintu mobil segera terbuka. Dua wanita berjubah putih keluar dari mobil dengan ekspresi dingin. Setelah mereka berjalan turun, dia melambaikan tangannya. Segera seseorang membentangkan karpet merah di depannya. Setelah itu, seorang pemuda berjubah seni bela diri abu-abu berjalan turun dengan tangan di belakang punggung. Auranya sangat mencengangkan, disertai rasa arogan dan mendominasi yang luar biasa. Chapter 6972. Harvey York tidak bereaksi terlalu banyak saat melihat orang ini. Tetapi Rahel Hardy yang mengikuti Harvey York, mengangkat alisnya sedikit, dan berjalan ke sisi Harvey York dengan postur penuh kewaspadaan. Melihat tindakan Rahel Hardy, Harvey York berkata dengan penuh minat. Apakah kamu tahu siapa dia? Menurut informasi yang aku dapatkan tadi malam, orang ini adalah Jovan Green, salah satu kepala Departemen Keamanan Publik Grand City. Dia secara khusus bertanggung jawab untuk menengahi perselisihan di antara 7 keluarga leluhur. Meskipun kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi dia mewakili keinginan 7 keluarga. Terutama ketika berhadapan dengan beberapa perselisihan antara Grand City dan orang luar, dia selalu sangat tegas. Juga, aku mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di negara pulau. Negara pulau tidak hanya memberinya beberapa gadis pembawa bunga, tetapi juga mengiriminya banyak uang dan banyak sumber daya seni bela diri. Aku khawatir, negara pulau telah memberikan banyak tekanan padanya tentang isu orang sakit di negara pulau itu. Lagi pula, mereka bisa membesarkan prajurit selama 1000 hari dan menggunakannya untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Rahel Hardy, Harvey York memahami Jovan Green sampai batas tertentu. Namun, alasan apa yang bisa dia gunakan untuk menggangguku? Hanya karena spanduk? Rahel Hardy mengerutkan kening, dan berkata, aku khawatir itu karena masalah keamanan di Grand City. Mendengar ini, Harvey York tersenyum dan tidak berbicara. Dia duduk di posisinya semula, dan mulai minum teh sendiri. Pada saat ini, Jovan Green masuk dengan tangan di belakang punggung dengan sikap yang sangat sombong. Di belakangnya, selain 2 gadis seksi, ada juga banyak master seni bela diri dengan pelipis menonjol. Mata mereka bersinar terang. Tidak peduli bagaimana melihatnya, mereka bukan orang biasa. Kamu Harvey York? Setelah memasuki aula seni bela diri, Jovan Green melirik dengan acuh tak acuh, dan langsung mengenali Harvey York. Jelas, dia pasti sudah melakukan banyak persiapan sebelum datang ke sini. Apakah ada yang salah?
Harvey York berbicara dengan ringan sambil minum teh. Berlutut dan bicara. Jovan Green berkata dengan ekspresi alami. Dua gadis seksi di belakangnya juga menatap Harvey York dengan jijik dan berkata dengan arogan. Kamu masih belum berlutut. Berlutut? Harvey York meletakkan cangkir tehnya, berdiri dengan tangan di belakang dengan senyuman sinis. Hanya mengandalkan dirimu untuk membuatku berlutut. Siapa kamu? Bagaimana kamu berbicara dengan Direktur Green kita? Wanita berambut pendek yang berdiri di sebelah kiri berbicara dengan wajah bangga. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Tentu saja aku bisa membuatmu berlutut. Jovan Green melangkah maju dan menghentikan wanita berambut pendek yang akan kehilangan kesabarannya, wajahnya ringan dan tenang. Aku adalah Direktur Keamanan Publik Grand City, dan aku mengendalikan peraturan dan hukum Grand City. Bahkan putra dan keponakan langsung dari 7 keluarga tunduk pada pengekanganku. Siapapun, selama mereka berada di Grand City, aku akan mengurus mereka. Siapapun yang aku minta untuk berlutut dan mengaku, dia harus berlutut dan meminta maaf. Harvey York berkata mengangguk, dan berkata, Direktur Keamanan Publik, kalau begitu bisakah aku bertanya sekarang, hukum apa yang telah aku langgar? Aturan apa yang telah aku langgar? Mengapa aku harus berlutut? Rahel Hardy juga mendengus dingin, dan melangkah maju. Faida Achanta yang seperti istri mungil, terlihat dingin saat ini, tetapi terus menatap Jovan Green. Mereka yang baru saja datang ke Balai Seni Bela Diri Longman untuk mendaftar pelatihan seni bela diri, banyak dari mereka melihat pemandangan ini dengan ekspresi khawatir. Jelas, mereka semua tahu bahwa otoritas Jovan Green tidak tertandingi. Chapter 6973. Hukum dan aturan apa yang sudah kamu langgar, apakah kamu tidak tahu? Jovan Green mendengus dingin, wajahnya penuh kesombongan. Kamu jangan berpura-pura gila di sini. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku baru di sini, aku tidak tahu apa yang disebut hukum di Grand City, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Karena kamu mengatakan bahwa aku melanggar hukum raja, Direktur Departemen Keamanan Publik yang bermartabat, kamu harus menjelaskannya bukan? Sebelum Jovan Green dapat berbicara, gadis berambut pendek itu telah berkata dengan dingin. Kamu sengaja menargetkan Skyplane, yang memiliki hubungan dekat dengan Grand City. Kamu menggunakan ucapan tidak tahu malu seperti orang sakit di negara pulau untuk memprovokasi perselisihan antara negara H dan negara pulau. Kamu mencoba menyebabkan perang antara kedua negara hanya karena keluhan pribadimu. Ini dosa. Dosa yang tak terampuni. Apakah menurutmu menyenangkan bagimu untuk menggantung panji orang sakit di negara pulau dan memprovokasi orang pulau? Apakah menurutmu kekuatan seni bela dirimu tidak tertandingi, dan karena kamu telah menghancurkan Kuro Inoue, jadi kamu merasa hebat? Sudah kubilang, itu salah, kamu sangat salah. Dengan melakukan ini, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Kamu akan mati dengan mengerikan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi karenamu juga, hubungan baik antara Grand City dan Skyplane akan hancur. Keseimbangan antara tempat-tempat suci dunia akan rusak. Mungkin Skyplane akan bergabung dengan tempat suci lainnya untuk menargetkan Grand City. Begitu kita mencapai titik itu akan menjadi akhir dari Grand City dan negara H. Dan kamu, Harvey York, kamu adalah pendosa abadi. Singkatnya, aku menyarankan padamu untuk berlutut sekarang. Tidak hanya dengan tulus meminta maaf kepada Direktur Green, tetapi juga memintanya untuk memaafkan kesalahanmu. Setelah itu, kamu harus merangkak keluar dari sini ke gerbang kedutaan Skyplane dan berlutut selama 3 hari 3 malam, maka masalah ini akan berakhir di sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Berbicara tentang ini, sekelompok ahli dari Biro Keamanan Publik memandang Harvey York dengan jijik. Berlutut. Cepat berlutut. Apakah benar-benar perlu kami yang melakukannya? Orang-orang ini semua memandang Harvey York dengan main-main, mereka tidak tahu identitas Harvey York. Yang mereka tahu adalah bahwa Harvey York berani menghadapi Skyplane dengan sedikit keberanian dan kekerasan. Dia hanyalah seekor kuda yang tidak tahu bagaimana berpenampilan. Dia sama sekali tidak tahu cara menulis karakter mati. Mendengar omelan dari bawahannya, Jovan Green merasa bahwa Harvey York seharusnya tahu bagaimana melakukannya. Jadi dia melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, lalu duduk di tepi meja teh, dan mulai minum teh dengan santai. Seolah-olah tempat ini adalah wilayah Jovan Green. Melihat tindakan Jovan Green, orang-orang di Departemen Keamanan Publik mengerti bahwa ini adalah kesepakatan diam-diam mereka tentang bagaimana melakukan sesuatu. Wanita berambut pendek melangkah lebih maju saat ini, dan berkata dengan dingin. Harvey York, jika kamu tidak berlutut, kami akan sangat marah. Begitu kami marah, konsekuensinya akan semakin serius. Harvey York berkata dengan dingin. Apa? Belakangan ini, penduduk pulau juga menjadi kelas atas di Grand City.
Mereka bisa menendang pavilion, tanpa aku harus melawan. Mereka dapat mengatakan bahwa kami adalah orang sakit di negara H, dan aku tidak dapat memarahi mereka kembali. Hanya negara Pulau Belaka, sebuah tempat kecil, dapatkah mereka menginjak-injak negara H? Maaf, dinasti Kepang sudah lama hancur, dan negara H sudah lama berdiri. Penduduk pulau hanyalah kentut di depan negara H. Apakah orang-orang di Grand City sudah berlutut terlalu lama, sehingga lututmu lemah dan kamu tidak bisa berdiri? Apakah kamu membutuhkanku untuk pergi ke Toserba dan membeli 2 botol susu kalsium untuk menambah kekuatan tulangmu? Chapter 6974. Kamulah yang membutuhkan suplemen kalsium, dan seluruh keluargamu juga membutuhkan suplemen kalsium. Wanita berambut pendek itu menjadi sangat marah. Pria sepertimu yang hanya bisa bermimpi, mengira dengan memiliki sedikit kemampuan, kamu sudah merasa hebat. Kamu tidak hanya tidak tahu seberapa kuat orang-orang Skyplane, kamu juga tidak tahu betapa lemahnya dirimu. Bermimpilah. Jangankan Mark II, Master Origin Fish. Bahkan aku bukanlah lawanmu. Aku akan memberitahumu, kamu. Plak. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey York mengerutkan kening dan menamparkan wanita berambut pendek itu dengan punggung tangannya. Ini terlalu berisik. Terlalu banyak omong kosong. Melihat Harvey York menamparkan wanita berambut pendek itu, para penonton terdiam sesaat. Biro Keamanan Publik memiliki status khusus di Grand City, bisa dikatakan sebagai keberadaan yang terpisah. Mereka tidak hanya mewakili kehendak 7 keluarga leluhur, tetapi juga mewakili otoritas tertinggi Grand City. Meskipun Jovan Green dibenci oleh banyak orang sebagai anjing ganas Skyplane, dia akan dicari kemanapun dia pergi. Kecuali bahwa dia tidak menonjolkan diri di depan 7 keluarga leluhur, di tempat lain, dia adalah seekor banteng. Tapi tanpa diduga, Departemen Keamanan Publik yang luar biasa bisa menderita kerugian sebesar itu hari ini. Pada saat ini, gadis berambut pendek itu merangkak dan menutupi wajahnya dengan penuh ketidakpercayaan dan kesedihan. Bajing, kamu berani menyentuhku. Jika berani lakukan sekali lagi. Plak. Harvey York langsung menamparnya lagi tanpa mengucapkan sepatah kata. Aku adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Apakah kamu tidak mengerti apa yang diwakili oleh identitas ini? Kamu hanyalah anggota staf dari Biro Keamanan Publik, hak apa yang kamu miliki untuk membuat keributan di depanku? Plak. Direktur Jovan Green tidak berani berbicara dengan santai. Apa hakmu untuk mengoceh dan berteriak kepadaku? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu merasa sangat hebat? Plak. Sebagai orang dari Grand City, meremehkan Grand City dan membela Skyplane. Sepertinya aku perlu mewakili Departemen Keamanan Publik untuk menginterogasimu dengan benar untuk melihat apakah leluhurmu ada di 2 kaki. Harvey York memarahi wanita berambut pendek itu sambil menamparnya terus-menerus. Dalam sekejap, wajah wanita berambut pendek itu membengkak seperti kepala babi. Selusin Master melangkah maju tanpa sadar, tetapi masing-masing dari mereka ditendang oleh Rahel Hardy. Tuan muda Longman sedang bekerja, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mendekat? Plak. Dengan tamparan terakhir, wanita berambut pendek itu memuntahkan seteguk darah bercampur dengan 2 giginya. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dia menendangnya di depan Jovan Green, dan berkata dengan tenang. Direktur Green, orang-orang di bawah komandomu tidak mengerti aturan apapun, dan mereka tidak bisa membedakan antara atasan dan bawahan. Aku memberimu pelajaran, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, aku menyarankan agar orang seperti ini diberi pelajaran. Bawalah bersamamu. Cepat atau lambat, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagimu. Sambil berbicara, Harvey York juga memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk membawa handuk panas. Dia kemudian menyekat telapak tangannya dengan jijik, seolah menyekat sesuatu yang kotor. Jovan Green bingung dengan pemandangan di depannya, dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja, dan berteriak. Kamu sangat lancang. Beraninya kamu menyentuh orang-orangku. Apakah kamu masih tidak menganggap Departemen Keamanan Publik di matamu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Direktur Green, apakah aku perlu mengingatkanmu lagi? Aku adalah perwakilan aliansi bela diri negara H. Sampai batas tertentu, aku adalah penguasa kota Grand City. Benar bahwa Departemen Keamanan Publik dapat mengendalikan 7 keluarga leluhur, tetapi kamu tidak dapat mengendalikanku, penguasa kota Grand City. Jika kamu melakukan kejahatan berikutnya, kamu akan dihukum karena kejahatan itu.